Kan maaf, ambune wae ora padha. Orang pinter itu ambunya sedep, orang bodoh ki tengik-tengik penguk piye ngono model. Ndak sama. Orang pinter sama orang bodoh itu. Lo apalagi ibadahnya jauh. Wong tidurnya aja nggak sama. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Kenapa? Lah, orang berilmu itu kalau tidur pakai ilmu, dia tahu ilmunya tidur, maka tidurnya bisa bernilai pahala. Sedangkan orang bodoh melakukan ibadah, tidak tahu ilmunya. Itu kulon. Bener berarti. Ade iki hujan turun jadi termasuk sa'ah mustajabahnya doa. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Semuanya dimudahkan untuk menjalankan umroh. Saya akhir-akhir ini nggak berani mendoakan jamaah untuk haji, nggak berani. Karena sekarang haji berat. Ada syarat yang paling berat, bukan duit, tapi syarat haji terberat sekarang itu as-sabru bil antri. Ya. Sabar antrinya itu loh sekarang. Wong antriannya udah 40 tahun. Lah kalau panjenengan sekarang umurnya 60, daftar sekarang, ikut reguler, berangkatnya 40 tahun lagi, berarti umurnya sampean wis 100 tahun. Tekan pora. Wong ketoke ana sing kurang 2 minggu. Wonge lemu pokoke. Sing lemu langsung miring. Dipikir kalau udah miring jadi langsing, ya ndak, lemu ya apa enggak lemu. Kenapa ya orang lemu itu kalau selfie atau foto bareng nggak berani no tengah, mesti manggone pinggir karena bisa miring. Neng tengah yang jebablah ngebeki lawang. Allahumma sholli ala Muhammad. Masuk ke jantung kota, Rasulullah juga bangun masjid, nyari tempat yang strategis untuk bangun masjid yang sekarang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Para jamaah, orang itu kalau ke Masjid Nabawi yang paling dicari-cari adalah raudhah. Mana raudhahnya? Kapan ke raudhahnya? Dan sekarang untuk bisa ke raudhah nggak mudah, harus pakai tasreh, surat izin dari muassasah. Kalau nggak dapat tasreh, nggak bisa ke raudhah. Gini ya ceritanya. Masih sabar? Oke, boleh saya sambil duduk? Nyuwun izin nggih para sesepuh, para kiai, pengurus yayasan semuanya, Pak Kapolsek, mohon izin semuanya saya duduk karena kalau berdiri terus ya terju. Gini, selesai membangun Masjid Nabawi nggak keluar doa istimewa, tapi setelah Rasulullah menentukan tempat dengan sabdanya ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Kenapa yang disebut raudhah hanya tempat itu? Kok bukan seluruh bangunan masjid disebut raudhah? Nanti saya sampaikan kapan-kapan. Selesai menentukan raudhah, Nabi berdoa dengan doa istimewa yang diamini oleh sahabat-sahabat utama, bahkan diamini oleh seluruh malaikat. Doanya, Allahumma ja'al bil Madinah di'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Mohon maaf ya, saya agak banyak dalil karena ini lagi rame-ramenya penceramah harus punya sertifikat. Jadi kalau nggak dapat sertifikat nggak boleh ceramah, artinya nggak bisa ngaji. Tuh, di sekarang ceramah itu masya Allah harus ekstra hati-hati karena banyak
dicari-cari sama netizen-netizen yang maha benar dengan segala firman-Nya. Udah nggak usah mancing-mancing perkara, mancing-mancing masalah. Doanya Rasulullah, ya Allah, jadikanlah Madinah ini barokahnya 2 kali lipat dibanding Makkah. Yang doa Rasulullah pasti diijabah. Maka meskipun Makkah itu ada Ka'bahnya, barokahnya lebih besar Madinah. Bagi bapak ibu yang udah pernah haji atau umroh, insya Allah bisa merasakan di Makkah itu nikmat, nyaman, damai. Tapi di Madinah jauh lebih nikmat, jauh lebih damai, jauh lebih nyaman. Betul? Alah gaya ngurung tau merono jawab betul. Lho memang iya. Suasana lho neng Mekah niku wis seneng banget, nikmat, indah, tentrem, bahagia. Apalagi di Madinah. Lho kula piyambak niku Bapak Ibu, lek pun teng ngene Madinah niku rasa-rasane uga arep mulih. Wis kepingine tinggal ning kono selamanya. Nikmat. Wis ning kono ora mikir jadwal pengajian. Ora mikir nukone beras bocah-bocah. Nikmatnya luar biasa. Duh, Mekah punya Ka'bah, iya, Madinah punya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kenapa Madinah lebih besar barokahnya daripada Mekah? Makkah itu simbol amal, Madinah simbol ilmu. Amal dengan ilmu lebih utama ilmu. Al-ilmu bila amalin yakun, wal amalu bidunil ilmi la yakun. Itu kok mantuk-mantuk ngerti arti ini ora? Enggak ngerti arti ini, malah bingung kayak penceramah. Ilmu tanpa amal tetap jalan, tetap ada. Tapi amal tanpa ilmu enggak sah, enggak diterima. Makanya fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Kapok bene kei dalil ae dianggap ra iso ngaji kok. Halo? Maaf. Keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah yang tidak berilmu itu seperti keutamaan rembulan di malam purnama dibanding bintang gemintang. Artinya ketika bulan purnama muncul maka semua bintang redup cahayanya. Betul? Mbok gak semangat toh. Dilanjut apa enggak ini? Makanya punya ilmu itu penting. Orang berilmu dengan orang tidak berilmu itu beda. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang pintar dengan orang bodoh. Sekarang jangan bilang goblok. Bodoh saja. Wong pinter karo wong oon, padahal oon ya padha karo goblok. Ndak sama. Apanya yang ndak sama? Ya semuanya ndak sama. Gayanya ndak sama. Orang pinter itu gayanya pantas. Lihat orang-orang pinter itu kalau bergaya pantas. Foto pantas, selfie pantas. Orang pinter, orang bodoh maunya bergaya tapi jadinya lucu. Jalannya nggak sama. Orang pinter itu kalau jalan dikawal. Nggak ada orang pinter kok jalan sendirian. Bupati, gubernur, menteri, orang-orang pinter, kapolsek aja jalan dikawal sama anak buahnya. Padahal kapolsek itu jabatan apa? Pangkat cuma seret. Izin dan tidak mungkin berani komandannya dia teman saya macam-macam catat NRP-nya selesai karirnya itu. Halo, coba perhatikan orang-orang pinter itu kalau jalan mesti dikawal. Nggak ada orang pinter jalan sendirian.
udah dikawal, nanti dipersilahkan duduknya di tempat yang enak, nyaman, ono jajane, ono buai, minumnya botol. Tuh, lah nek orang bodoh, siapa mau ngawal? Ya jalan sendiri, keluyur, ndoprok kodanan kemulan plastik. Nah ini namanya goblok bangga. Weh, nang viralke ora apa-apa. Halo. Lu beda ngono. Omongannya juga enggak sama. Orang pinter itu omongannya didengerin banyak orang. Coba rapat. Kalau yang usul, yang ngomong orang pinter, semuanya diem, plop, cep, nggak ada yang cemluit. Yang ngomong orang pinter, coba orang bodoh, belum sampai ngomong, baru mau usul, angkat tangan, ditarik sama temennya, nggak usah diangkat tanganmu, harap ngopo, udah diem, nggak usah usul, diem pokoknya mangan, madang. Bahkan maaf, ambune wae ora padha. Orang pinter itu ambunya sedep, orang bodoh ki tengik-tengik penguk piye ngono. Ndak sama. Orang pinter sama orang bodoh itu. Lu apalagi ibadahnya jauh. Wong tidurnya aja nggak sama. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Kenapa? Lah, orang berilmu itu kalau tidur pakai ilmu, dia tahu ilmunya tidur, maka tidurnya bisa bernilai pahala. Sedangkan orang bodoh melakukan ibadah, nggak tahu ilmunya. Baca Qur'annya juga nggak sama. Ayatun min alim khairun wa ahabbu ilallah min juz'in wahidin minal jahil. Orang alim baca Quran satu ayat itu lebih baik dan pahalanya lebih banyak daripada orang bodoh baca satu juz. Orang pinter, kan yang di panggung ini pinter, baca satu ayat itu pahalanya lebih banyak daripada orang bodoh. Weh, nang viral ke baca satu juz. Nah, jadi kalau orang pinter misalnya baca 5 ayat, lah podo karo wong bodoh maca 5 juz. Masya Allah. Kenapa kok begitu? Karena orang berilmu, orang pinter itu kalau baca Quran angen-angen sak maknane. Lah kalau orang bodoh kan angen-angen sak mangane. Beda. Kalau nggak percaya ya. Saya ini nggak pinter, maaf saya nggak pinter, nggak layak. Makanya kalau dipanggil kiai udah nggak cocok belas, belum standar saya. Saya nggak pernah mau dipanggil kiai, apalagi sama anak-anak saya. Nggak ada, anak-anak yang ikut saya di pondok itu nggak ada yang manggil saya kiai, Pak Yai, nggak ada. Karena memang saya belum kiai dan bukan standarnya kiai, nggak pantas belas. Saya adalah bapaknya mereka. Makanya saya lebih suka dipanggil Abah aja. Nah sekarang kok Abah Anza. Nah, Anza itu kan singkatan Anwar Zahid gitu loh. Nah, kebetulan singkatannya kan keren gitu loh. Anza Anwar Zahid. Kalau nama lengkapnya kan Ahmad Anwar Zahid. Mau dibaca lengkap, mau dipanggil lengkap Abah Ahmad Anwar Zahid kesuwen. Kelamaan yuk lebih akrab Abah Anza. Anak-anak saya semua manggil saya Abah. Saya sih sebenarnya pengen dipanggil Papa. Cuma tak angen-angen, tak pikir-pikir wong saya ini hitam pesek kok dipanggil Papa, nggak cocok lah. Mau ayah kok udah terlalu umum. Pak yo kendisonen, ya wis Abah ya umum. Kalau kiai nggak belas, bukan. Nah saya yang nggak pinter aja. Sama tak kasih tahu ya. Kemarin bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, itu saya ceramah itu ya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, Banten sampai Sumatera, Kalimantan. Itu saya kemana-mana cuma bawa satu ayat tok.
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Satu ayat tok hasilnya masya Allah, padahal cuma satu ayat. Ayo sampeyan baca Quran 5 juz di musola, paling hasilnya ya tahu goreng, pisang goreng, tempe goreng, mendoan 5 juz. Aku cuma seayat. Ayo. Duh, ya orang pintar sama orang bodoh itu tidak sama, segala sesuatunya tidak sama lah. Iya maksudnya ya udah dengerin udah. Sekarang kenapa hanya tempat itu yang disebut raudhah yang luasnya kurang lebih 28 kali 16 meter, panjang 28, lebar 16 meter kurang lebih. Saya sendiri nggak pernah ngukur. Ya kira-kira kok nggak seluruh bangunan Masjid Nabawi disebut raudhah, taman surga? Kok hanya itu antara rumah sampai mimbarnya Nabi yang disebut raudhah? Sebab di tempat itulah Rasulullah mengajar dan mendidik sahabat-sahabatnya yang adalah murid-muridnya, yang berarti santri-santrinya. Berarti di tempat itu Rasulullah membangun lembaga pendidikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Namanya raudhah. Untuk tempat ngaji, Rasulullah ngajar sahabat-sahabatnya, murid-muridnya di raudhah itu. Dan menurut penelitian hadis, malaikat Jibril datang menjumpai Rasulullah menyampaikan wahyu lebih sering ke raudhah dibanding ke masjidnya. Tanyakan ke ahli-ahli hadis. Aku kan udah ngomong, aku bukan kiai, aku hanya cerita-cerita tok. Ya jangan tanya ke saya. Pokoknya infonya ngono. Ya infonya begitu. Malaikat Jibril menemui Rasulullah menyampaikan wahyu. Itu kalau nggak keliru ya kurang lebihnya. Ke raudhahnya udah 177 kali. Sementara di masjidnya ada 70 sekian kali. Nah 74 nah berapa kali aku lupa pokoknya. Pokoknya akhirnya raudhah lah wis namae, timbangane kok diteliti malah salah kabeh. Loh berarti di raudhah itu Rasulullah membangun lembaga pendidikan, membangun pesantren. Nabi membangun pondok pesantren di situ. Dan santrinya Rasulullah banyak. Ada santri muridnya Rasulullah yang berasal dari Jerman, namanya Suhaib Ar-Rumi, dari Jerman mondok ke Rasulullah. Ada yang dari Persia, Iran, namanya Salman Al-Farisi. Kan sahabat itu ada yang la minal muhajirin wala minal ansor, bukan sahabat muhajirin, bukan sahabat ansor. Itu tinggalnya di teras-teras masjid, biasa disebut ashabus suffah, sahabat yang menghuni teras-teras masjid. Ketuanya Abdurrahman bin Sahr alias Abu Hurairah, itu kepala pondok pesantren zaman Rasulullah. Ada santri yang berasal dari Afrika, namanya Bilal bin Robah, mondok ke tempatnya Rasulullah. Makanya sampai sekarang pondok pesantren serius, pondok beneran, itu santrinya dari banyak daerah. Coba perhatikan pondok-pondok yang serius, yang pondok beneran, kayak pondok Lirboyo, pondok Ploso, pondok Langitan, pondok Sarang, santrinya mesti dari berbagai daerah. Itu pondok serius. Nah kalau santrinya masih muter 2 RT 3 RT, itu agak pondok pesantren, rodok-rodok. Kiai kalau kiai serius, kiai sungguhan, santrinya mesti berbagai daerah. Perhatikan loh, kiai-kiai alim, kiai-kiai sepuh, itu santrinya mesti dari berbagai daerah.
Nah kalau punya santri masih 2 RT, jangan ngaku dulu kiai, jangan, ya rondok kiai. Halo? Ya Allah, ditaruhnya apa orang? Nah, ini denger ya. Istrinya Rasulullah yang diajak ngasuh pesantren itu Sayyidah Aisyah. Loh, istrinya Rasulullah banyak, tapi yang diajak ngasuh pesantren terjun di dunia pendidikan itu Sayyidah Aisyah. Makanya Nabi menyatakan inna ahabban nisa ilayya Aisyah wa inna ahabban rijali ilayya abuha. Wanita yang paling aku cintai itu Aisyah, laki-laki yang paling aku cintai itu ayahnya Aisyah, Abu Bakar Siddiq. Kenapa Sayyidah Aisyah paling dicintai oleh Rasulullah? Apakah karena beliau cantik? Ternyata bukan karena kecantikannya. Memang Sayyidah Aisyah itu cantik luar biasa, dah cantik, pinter, cerdas, jenius, brilian, berakhlak mulia, perawi hadis, cantik pula. Kalau di sini kayak mana ya? Misalnya ya, sebentar, izin Kapolsek ya. Kesempatanku nek ngene iki tok kok yo. Nah, cantiknya kayak mana ya? Sebentar. Oh, kayak tuwek yo ngacung. Gak ngono sok Aisyah ngono. Tar mana ya? Enggak ada. Loh, bukan berarti orang Kedung Banteng ini nggak cantik-cantik ya, cantik-cantik sih. Tapi kalau dibanding Sayyidah Aisyah, sorry ya, kamu nggak level tahu. Bukan karena kecantikannya, tapi karena apa? Ya karena Sayyidah Aisyah itu ikut terjun di pendidikan. Istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis Sayyidah Aisyah. Betul? Sama ora paham yo bene yo wis ngomong betul, nyonge ben lega. Betul? Nah, kalau gini kan kelihatan okonya. Nah, udah tarik ke saya lagi. Waktunya ini. Rasulullah ngajar para sahabat, kemudian para sahabat mengajar tabi'in. Tabi'in ini muridnya sahabat. Dari sini dikatakan farubba muballighin aw amin sami'in. Banyak orang yang diomongi lebih bisa menampung ilmu dibanding orang yang mendengar secara langsung. Saya ulang, banyak orang yang diomongi itu lebih bisa menampung ilmu dibanding orang yang mendengar langsung. Yang mendengar langsung dari Rasulullah para sahabat, kemudian tabi'in diomongi sama sahabat. Maka kalau kita teliti disiplin-disiplin keilmuan itu banyak yang lahir pada masa tabi'in. Ilmu nahwu itu lahirnya di masa tabi'in, ilmu tafsir ada mulai di masa tabi'in. Ya Allah, kaya ora dong ngono diomongi. Sedih aku ngene iki. Loh, zaman sahabat enggak ada ilmu nahwu. Pernah dengar Abu Bakar Siddiq bicara soal tamyiz, bicara soal maf'ul mutlak, mubtada, khobar? Enggak ada. Itu mulai zaman tabi'in. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka guru dikatakan sukses itu kalau punya murid yang reputasinya bisa melebihi gurunya, itu guru sukses. Kiai dikatakan sukses kalau punya santri yang kapasitasnya bisa lebih hebat daripada kiainya, itu kiai sukses. Makanya ciri utama kiai itu akan merasa bangga, bahagia ketika punya santri yang lebih hebat daripada dirinya. Tidak ada kiai takut disaingi santrinya. Kalau takut disaingi atau apalagi takut kalah sama santrinya, berarti bukan kiai. Ono kiai kok disaingi santri ini, itu mboten kiai. Saya yang bukan kiai saja, kalau punya murid, maaf,
terpaksa tak sebut murid. Di sekolah-sekolah itu lagi lomba kok menang, dapat juara. Masya Allah, bangganya luar biasa.